ya kan? Disitulah kedudukan Muhammad. Jadi yang ada awal-awal itu Muhammad. Ketika dia jahir, si titik tadi jahir ke alif. Nah, ulun titiakanlah Nurullah itu sebenar-benarnya Muhammad. Nah, ini nang melihat itu Nur Muhammad, jahir dana. Nah, lalu jahir ke ilmu. Nah, ke ilmu ini ulun bulang bulikila mudahan paham. Ilmu ini, si ilmu ini nang tahu pada diri pian tuh tahu loh. Mana ada tempatnya ini tuh nang tahu pada diri pian tuh. Adalah wujudnya, ada rupanya lah. La hurfin la sautin. Nah, itu hening bener tuh. Perhatikan tuh wujud-wujud. Kosong, zahir, nyata titik. Titik, jahir, nyata alif. Alif menjahirkan titik dan titik itu kembali kepada kosong. Inilah yang dikatakan martabat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu untuk kebenaran Muhammad ini zahir dengan kesendirian, artinya nurani itu harus sampai ke sini. Nah, kayak apa nih? Iya, jiwa itu harus diselaraskan, harus heningnya, harus hening. Sayyid Ahmad Al-Waris TV Edukasi Nusantara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam cerdas selaras, salam cinta kasih dan sayang murni semesta. Harapan kabar sehat selalu para sahabat dan dilimpahi berkah serta syafaah hidayah serta inayah dan keberlimpahan selalu atas daripada karunia subhanahu wa ta'ala Sang Hyang Maha Suci. Para sahabat kesemuanya, terima kasih atas perhatiannya untuk channel ini, dan alhamdulillah kita kembali berjumpa para sahabat kesemuanya. Para sahabat kesemuanya, di dalam dunia ilmu ketuhanan, atau ada yang menyebut juga ilmu ma'rifat, ini ada yang dikatakan kosong, titik, alif. Nah, apakah ini sebuah hanya konsepsional semata, atau apakah ini sebuah kenyataan yang sebenarnya? Nah, disinilah kita membuktikan kebenaran perkataan orang-orang yang terdahulu, para leluhur-leluhur yang terdahulu yang telah menunjukkan jalan atau metode, yaitu kosong titik alif. Nah, di sini Bang Sayyid ya berusaha untuk menerangkan dan membuka rahasia yang sebenarnya makna dari kosong, makna titik dan alif itu sendiri. Apa itu yang dimaksud? Karena simbol dari kosong titik alif itu hanya sekedar pengetahuan
yang merupakan konsepsional untuk merapikan keadaan daripada otak kita di dalam kita mempelajari dan memahami daripada ilmu-ilmu ketuhanan. Ini dulu yang mau dijelaskan ya. Mohon izin dulu Bang Said, sudah terbiasa untuk ritual rokoknya dulu lah. Kopi dan rokok. Satu persatu Bang Said akan jelaskan pemaknaan dari kosong, pemaknaan dari titik, dan pemaknaan dari alif itu sendiri. Kata orang yang terdahulu di dalam berbagai macam nukilan-nukilan, kalau orang Banjar kan padatuan nang dahulu, para aulia-aulia terdahulu, para wali-wali nang terdahulu, kayak itu toh. Itu kosong, zahir, nyata titik, titik, zahir, nyata alif. Alif menjahirkan titik dan titik itu kembali kepada kosong. Inilah yang dikatakan martabat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu persatu Bang Said akan uraikan dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Karena apa yang dijelaskan orang-orang dahulu itu sebenarnya pemaknaannya pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan kesadaran yang murni, yaitu kesadaran cinta, kasih, dan sayang pada pengalaman kehidupan kita itu sendiri. Apa yang dikatakan kosong? Kosong itu apa? Orang kan banyak kada mengetahui apa itu kosong. Ada yang kayak gini, ada yang menyebutkan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, itulah kosong. Kalau di dalam bahasa orang dahulu Nusantara itu disebut taya. Di spiritual Jawa suwung. Nah, jadi yang mana kedudukan kosong itu pada diri? Ya, yang diajarkan oleh orang-orang dahulu, para anbiya, para wali, para ulama-ulama yang terdahulu, yang mungkin ini sudah lama terpendam. Kosong itu apa? Jadi kita bisa meniti dari awal sampai kita kembali gitu. Nah, kosong itu apa? Kosong itu kedudukan pada diri itu pada nang mendengar, pada nang mendengar. Nang mendengar pada wadah diri pian itulah kosong. Nang mana nang mendengar? Nang mendengar itu bukan sifat tapi substansi. Sifatnya mendengar. Waktu nang mendengar itu haja ada, lalu orang bahari itu memadahkan ora ono opo-opo ora ono, atau kadada napa-napa kadada ya. Itu bahasa untuk pendekatan. Ternyata kalau kita perhatikan benar-benar nang mendengar haja, nang mendengar itu haja, nah pasti pian mengalami. Nah ini kan sudah mengalami, bukan konsep lagi nih, mengalami suatu keadaan nang dipadahkan tuh kadada napa-napa. Ketika pian benar-benar kesadaran pian itu lenyap pada nang mendengar tuh, substansi nang mendengar itu, nah lenyap di situ pian. Kadada napa-napa, sifatnya hening, sifatnya itu nah hening. Nah hening ini kada kawa dideskripsiakan.
Tapi bila pian mau mengalami ini, maka pian menemukan simbol yang disimbolkan orang tuh kosong, atau nang dikatakan orang itu kadena napa-napa, atau oro opo oro ono opo-opo opo-opo oro ono, atau tan kinoyo ngopo ya, atau tayak tak ayak, tak ada apa-apa tadi Bang. Tuh pian kada lalu, kada ada napa-napa. Karena sifatnya tuh hening, begitu heningnya pian lenyap di situ, kereda cerita pian di situ. Bukti pian kereda cerita, ketika pian lenyap pada nang mendengar taguring pian. Ketika pian lenyap pada nang mendengar, nah ini satu kena nanti nang mengibadahkan innalillah tadi nah. Wafat itu pian. Tuh. Makanya di Quran itu kan ruh atau jiwa lah, itu bukan ruh lah, karena berbeda antara ruh dan jiwa. Jiwa itu kan di dalam genggaman Sang Maha Suci itu, ketika ditahan dan dilepaskan kembali terbangun orang tuh. Tapi kalau sudah sampai hukum waktu, nah itu meninggal orang tuh. Wafat orang tuh kayak ngintu nah lah. Perhatikan jangan mendengar tuh, pasti dapat kadada napa-napa kadada kosong. Nah itu simbol ya, dipadahkan orang bahar itu kosong. Nah beranjak kepada nang kedua, mudah-mudahan tadi bisa dipahami dan coba dialami, bukan dipahami jadi alami. Jadi titik tuh di mana kedudukannya pada diri kita. Titik tadi itu. Di mana kedudukan titik itu pada diri kita nih, di mana pada nang melihat. Perhatikan nang melihat, pasti ada hanya bening aja nih, terang. Nah disitulah titik cahaya. Paham lah nih. Perhatikan nang melihat, perhatikan nang memandang nih jangan. Nah, ketika pian memperhatikan nang memandang, pian akan ketemu satu keadaan kereda napa-napa di situ, tapi terang. Disitulah titik nang kereda napa-napa tuh memandang, nang kereda napa-napa tuh nang memandang. Nah, itu titik jahir sudah. Jahir itu di situ. Lalu jahir ke alif. Alif ini apa? Kedudukan pada diri kita, yaitu ilmu pada diri kita. Tahu. Ketika tahu itu masih tersembunyi, perbendaharaan tersembunyi, hanya tahu sendirinya keadaan dirinya, disitulah alif yang sebenar-benarnya yang bernama. Yang bernama siapa? Tulis di kolom komentar lah. Ada yang kau menjawab nih lah, alif ini apa? Bang Said punya pertanyaan dulu dengan para sahabat, kita sharing lah. Duluan mana antara Ahmad dan Muhammad? Apakah Ahmad lebih dulu ada dan Muhammad itu lebih dulu ada? Yang mana nih? Untuk para semua sahabat, harapan sehat selalu dalam kedamaian. Yang bernama alif tadi, yang bernama Ahad. Nah, Ahad lah. Ahad
ahad masih ahad ini. Tapi pertanyaan Bang Said ini pasti terjawab kena nih setelah Bang Said mengurai lebih panjang lagi. Mudah-mudahan ini kawan disimak baik-baik. Ahad, kedudukan ahad pada diri tahu nang tahu pada diri pian itu. Pian nang tahu itu memiliki kemampuan nang mendengar, nang melihat. Substansinya itu lalu disebut ketika tahu itu nyata nurullah, nyata nur Muhammad. Baru ada kata aku jahir di situ. Ini bab bab ini adalah bab kosong titik alif kayak itu. Di dalam kitab nukilan yang beredar mungkin dari Kalimantan sampai ke seluruh Nusantara, nggih. Kan sampai di alif orang menjelaskan. Pada penjelasan Bang Said ini harus dibulikakan alif nih kembali ke kosong. Nah, ketika kembali ke kosong ini, itu penjahirannya pada kehidupan kita sudah, pada laku kita, pada martabat ini. Nah, sudah di sini. Kalau kosong titik alif itu pada tauhid diri kita, nang mendengar, nang melihat, nang tahu atau ilmu. Tuh nahap dah di diri dah. Simpun benar pian tuh. Lalu ketika itu secara ringkas saja nih kan. Maka ketika itu alif itu menjahirkan pula titik, dan titik harus kembali ke kosong. Ini kayak mana jalannya deh? Ini pun kada tahu jalan ini kemana bulik kena. Awal kita kosong, kembali pun harus kosong. Di dalam surah Al-Insan ayat 1, nah silahkan bukalah redaksi dari Quran ayat Al-Insan ayat 1 inilah, silahkan buka. Bang Said cuma baca daripada translate-nya atau terjemahannya. Telah datang pada sewaktu-waktu dari masa daripada manusia itu yang merupakan bukan sesuatu yang belum dapat disebut. Nah, ketika pian lenyap pada nang mendengar tuh pian kau menyebut apa-apa, kawalah menyebut lagi. Pian goreng tuh, kawalah nyebut lagi. Ada kawa. Adalah Tuhan situ. Adalah Allah di situ. Adalah Muhammad di situ. Adalah agama di situ. Bahkan diri pian kada tahu napa-napa situ. Bini dihiga ya lamang, dini dihiga aja kada tahu. Iyalah. Nah, disitulah keadaan kita nih. Itu tua ilmunya nih, sangat tua, jarang diurai orang. Nah, lanjut kita dari alif menjahirkan titik. Ini dimana kedudukan alif nang menjahirkan titik nih pada diri kita. Si ilmu nang kada berhuruf kada bersuara tadi jahir kemana nih pada diri? Jahirnya ke nurani pian. Karena sifat ketiga-tiganya daripada kosong titik alif ini hening, jahir pada nurani pian. Yaitu nurani pian ini awal Muhammad.
nurani nyawa kepada kita. Mungkin babakan di lain nanti Bang Said akan mengurai ini dua lah, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Nah, ya kan? Nah, nurani itu si ilmu nang tahu tuh jahir kepada nurani, tapi ilmu ini tidak akan bisa jahir kalau pian kada hening di sini. Nurani pian ini harus menyala, harus bersinar. Jangan sampai nurani ini dicemari oleh rohani pian yang resah, yang gelisah, yang dendam, yang benci, yang sangkal, bla 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 bla. Jangan toh. Karena apa? Ya Muhammad, aku menjahirkan engkau dengan kesendirian. Ahad ini kalau berkalam, ya Muhammad, aku menjahirkan engkau dengan kesendirian. Artinya apa? Muhammad ini panggilan yang suci, orang yang suci, diri yang suci, substansi yang suci, yaitu Ahad itu sendiri. Ketika jahir, dikatakan si Ahad ini kepada nurani itu Muhammad oleh si ilmu tadi itu. Nah, lalu ketika itu jahirlah si nurani ini daripada si ilmu itu. Titik namanya nyawa kepada kita. Lalu ketika itu lahirlah atau jahirlah akal pertama pada nurani pian. Pian kau membedakan nih baik, nih buruk. Ketika ada baik ada buruk jatuh kepada pikiran pian, jatuh kepada ruhani pian, dan jatuh kepada rasa pian. Nah, ini secara ringkas karena penjelasan yang terdahulu sudah ulun jelaskan pada video-video yang di bawah daripada channel Sayyid Ahmad Al-Waris ini. Silahkan pian buka ke bawah, banyak videonya yang bercerita atau mengisahkan tentang spiritual, tentang keadaan diri kita, jati diri kita dan jati kehidupan kita inilah. Nah, ini dulu sudah ulun ringkas saja mengambillah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian si titik ini, nurani kita ini harus kembali kepada kosong. Nah, lalu di sini makamnya awalnya kosong, kembalinya kosong. Awalnya yang merupakan belum dapat disebut, yang bukan sesuatu yang belum dapat disebut, kembalinya harus bukan sesuatu yang belum dapat disebut. Telah datang pada manusia itu pada suatu waktu dari masa pada manusia itu yang merupakan bukan sesuatu yang belum dapat disebut. Berarti nyata wadah kita. Iya, ulun kuya tadi, ulun padahakan nang mandangar. Nah, itu sebutannya nang kosong, nang melihat, tuh sebutannya nang titik ya. Orang ulama para orang bahari itu di dalam nukilan tuh nang alif, iya si ilmu tadi, nang tahu, nang serabat tahu di wadah pian di mana aja berada sampai pian ke lubang samut, pian tahu. Orang lain kadang tahu, pian menyambati orang di higa, pian tahu, orang lain kadang tahu. Nah, ketikanya jahir ke nurani bepender, bila ada laku jahat, laku nang kada baik pasti ditagurunya, jangan dinya. Nah, tuh pian masih kah? Supaya apa? Menyepian masih yang tadinya nyawa, ketika akal pertama itu jahir, pikiran itu jahir, hati itu jahir, dan rasa itu jahir menjadi jiwa. Nah, jiwa pian ini harus berbulik hening. Itu toh dikit-dikit dulu lah Bang Sayyid menjelaskan ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sudah tadilah artinya alif menjahirkan titik dan titik kembali kepada kekosongan atau kosong semata. Nah, ini jalan bulik kita nih. Dari awal kosong jahir kepada titik, titik jahir
kepada alif, alif menjahirkan titik, dan titik kembali ke kosong. Ini harus kaidahnya kayak ini. Santai para sahabat kesemuanya lah. Bawa mengopi, bawa berokok dulu. Bang Said mengopi berokok dulu. Nanti kita lanjut. Supaya jangan tegang. Titik harus jahir, harus kembali kepada yang kosong, nurani itu. Nah, ya Muhammad, aku menjahirkan engkau di dalam kesendirian. Kada boleh jiwa empat, kada boleh akal, pikir, hati, rasa tuh kada boleh. Itu dibulikakan supaya mendapatkan hening. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannata. Lah toh segala sifat-sifat nang kada bagus tuh kan kita merasa aja pada diri itu. Marah, benci, gundah gulana, sangkal, galau, resah, khawatir tuh ada terus pada diri. Makanya berubah-ubah, karena bisa sedih, bisa senang, karena bisa marah, karena bisa penyayang. Rasa marah sebenarnya orang macam-macam berubah. Nah, ini setelah jahir nanti karena lah setelah bubuli ke kosong karena baru aplikasinya kehidupan bulan. Lalu untuk kebenaran Muhammad ini zahir dengan kesendirian, artinya nurani itu harus sampai ke sini. Nah, kayak apa nih? Iya, jiwa itu harus diselaraskan, harus heningnya, harus hening, harus tenang, sehingga nurani inilah yang berlaku di sini, nyawa itu yang berlaku di sini, sehingga nih ulun terangkan lah. Dan ini mungkin pertama kali para sahabat mendengar, maka tidak ada lagi tubuh ini namanya, yang ada itu cuma ruh semata. Nih. Nah. Dah. Tapi kada boleh ditunjuk sebenarnya. Ulun menyampaikan ini sebab kenapa jadi ulun menyampaikan betunjuk nang kayak ini supaya paham orang. Mau kada mau ulun harus menunjuk ini. Karena ketika pian masih berjiwa, selama itu pula pian kada memiliki ruh, pian hanya memiliki tubuh. Ketika pian selaras, si jiwa itu hening, si nurani ini hanya berlaku di sini hajana, segala sifat-sifat Mahmudah itu, sifat-sifat Muhammad itu, si Muhammad itu nyata kesampai ke sini, beruh pian beruh itu beruh. Maka beruh orang tuh sudah diri Muhammad bernama. Nah, artinya ketika sampai di sini kosong semata ini, kosong. Kayak apa kada kosong? Pikiran ranai, akal ranai, hati tentram, rasa damai, kosong dah. Muhammad berlaku rahmatan lil alamin, pian memandang orang kededa kebencian, pian melihat orang dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Kesadaran pian pun akan murni di situ. Tapi harus pian amalkan, pian himahkan, pian tohekan sehingga pian mengalami. Ini kan yang ulun urai ini konsepsionalnya, keterangannya dulu, baru pian mengalami dan buktikan apa yang ulun sampaikan ini. Nah, sekarang
ulun tambahi pengetahuan inilah yang mungkin jarang diurai orang. Karena kan tadi sudah ulun jelaskan alif menjahirkan titik, titik kembali ke kosong. Dari awal tadi kan sudah ulun uraikan pula, kosong jahir pada titik, titik jahir pada alif, alif menjahirkan titik, dan titik menjahirkan kembali ke kosong semata. Kembali dah bila sampai sinilah. Nah, lalu dari awal ulun ambil yang alif tadi itu, si ilmu pada diri pian tadi itu, nah yang tersembunyi itu semasa masih pada perbendaraan tersembunyi, keredanang tahunya saya ikung keredanang tahunya, bahkan diri si alif atau bernama ahad tuh kada mengenal dirinya juga ketika waktu guling tadi itu dah. Nah, itu dah. Disitulah kedudukan keredan apa-apa kan jahir ke titik. Nah, Nur Muhammad, ya kan? Disitulah kedudukan Muhammad. Jadi yang ada awal-awal itu Muhammad. Ketika dia jahir, si titik tadi jahir ke alif. Nah, ulun titiakan lah, Nurullah itu sebenar-benarnya Muhammad. Nah, ini nang melihat itu Nur Muhammad, jahir dana. Nah, lalu jahir ke ilmu. Nah, ke ilmu ini ulun bulang bulikila, mudahan paham. Ilmu ini, si ilmu ini nah nang tahu pada diri pian tuh tahu loh. Mana ada tempatnya ini tuh nang tahu pada diri pian tuh. Adalah wujudnya, ada rupanya lah. La hurfin la sautin. Nah, itu hening bener tuh. Perhatikan tuh wujud-wujud. Setelah itu jahir ke alif, lalu ada sebutan kul huwallahu ahad. Nah, lalu ahad ini siapa? Ahmad. Ana Ahmad jar Nabi Bilal mim. Ana Ahmad Bilal mim. Aku nih Ahmad Muhammad nang di dalam Nabi Muhammad tuh, nah rahasia diri Nabi Muhammad nang di Madinah itu bernama Muhammad. Bernama Muhammad. Nah, itu Muhammad Rasulullah. Anak Ahmad ujarnya tuh Bilal mim. Artinya ahad. Si Ahmad inilah yang bernama ahad. Lalu duluan mana? Sudah ulun sebutkan ketika si alif ini sendirinya bernama Muhammad. Yang membawa jahir si Muhammad ini iya si Ahmad. Menjadi alif nyata. Nah, pada nurani pian tuh nah. Nyata bener tuh. Pander. Jangan. Nah. Pada baik tuh kayak itu ya. Nah. Lalu jiwa pian tenang. Nya otomatis jiwa itu bayang-bayang si diri nurani itu. Nah, ulun uraikan panjang lebar ini ngarannya. Untuk penyampaian ini kan durasinya ulun terbatas gitu. Nah, terkecuali kan mujakarahan yang biasa di tempat ulun ini kan kawa panjang lebar penjelasannya gitu. Nah, sedetail-detailnya gitu. Nah, jadi si Ahmad ini kenurani pian yang membawa diri Muhammad, makanya Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu. Ahmad lawan Muhammad tuh samalah. Samakah Ahmad lawan Muhammad tuh? Ahmad itu ketika di nurani itu nasi alif itu masih di dalam rahasia Muhammad. Bilanya pian tuh lenyap, jiwa pian itu lenyap, nyata nyawa dan selaras dengan ini. Ini Ahmad ngarannya. Ahmad ini. Nah. Dah. Ya Allah, ya Rasulullah.
Ahmad itu. Makanya barang siapa yang bertubuh Ahmad, dia tidak akan dirusak dan dihancur dan dibinasa. Itu. Dahlah. Mudah-mudahan ini kawa dipahami lah, nggih. Nah, sekarang kosong dah kembali ke sini. Ranai bener pian, apa aja pian ranai, tenang bener, damai pian. Nah, lalu waktu pian tahu tuh pasti ingat tuh di situ. Tahu pasti ingat. Ingat inilah yang disebut kesadaran. Orang mencari-cari kesadaran tuh apa? Nah, Bang Said jawab, kesadaran itu adalah ingat pada ilmu itu sendiri. Nah, itu kesadaran itu adalah daripada substansi pada Muhammad itu. Nah, ulun tambah sedikit lah. Jadi kalau sudah kosong, titik alif, alif menjahir ke titik dan kembali ke kosong. Lalu apa yang kita kerjakan setelah ini? Setelah ini nggak dapat kesadaran pian dapat di sini dah. Apa yang pian kerjakan lagi? Satu yang pian kerjakan, pian menselaraskan diri pian dengan semesta ini. Pandang semesta ini dengan basirun, nang melihat pada diri pian. Disitulah kedudukan nang sebenar-benarnya. Ketika itu lenyap diri pian, kebersatuan pian pada nang semesta ini. Nah, nang semesta ini. Nah, ketika itu jahir tuh diri nang melihat yang sebenarnya. Menyaksikan pian keadaan apa-apa di situ. Masya Allah. Nah, ini nih. Ini karena kaulun deskripsiakan ini pengalaman piannya lagi. Nah, disebutlah kosong itu nyata pada basirun. Malah ini nyata kepada nun. Nun itu nang mana? Ketika pian asik di dalam kesadaran yang murni, saking asiknya pian bersatu, kebersatuan itu pada semesta, lenyap diri pian di situ, nun simbolnya. Makanya siapa nang dimakan iwak nun jar. Nah, itu apa, Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus itu ditelan iwak nun di dalam kegelapan. Disitulah segala taubatnya ada, kesadarannya ada. Ketika pian mengalami itu, nah enyu diri pian nih, Masya Allah, luar biasa pian. Ini ulun kada kau mendeskripsikan ini, nah kada penjelasan bagi ulun ini. Kada penjelasannya bagi diri ulun kalau untuk nun ini nah. Maka berpujilah pian di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kededa napa-napa, kededa diri kita. Bila kita ada salah, bila kita ada tergeser sedikit, kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, nang itu sebenarnya Bang Said ini mau menjelaskan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan para sahabat kesemuanya bisa memahami ini, keterbatasan durasi waktu pada Bang Said ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan mungkin akan ada penjelasan-penjelasan yang lain pada penyampaian-penyampaian selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat lah.
Artinya ilmu ini berasal daripada Allah, disampaikan Rasulullah, dan disampaikan para leluhur-leluhur kita yang ada di Nusantara ini. Inilah ilmu orang-orang tua dahulu yang diajarkannya turun-temurun, yang sebenarnya ini harus pula diajarkan kepada anak cucu. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam cerdas selaras, salam cinta kasih dan sayang, salam satu Tuhan, salam satu keberadaan. Rahayu, 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 salam sejahtera ke semuanya. Bang Sayyid mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya kepada channel ini. Semoga para sahabat kesemuanya mendapat berkah, syafaat, hidayah, serta rahmat dan keberlimpahan semesta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.